warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Sini akan mempresentasikan PowerPoint yang berjudul Compiler dan Interpreter. Yang beranggotakan saya Muhammad Afrizal dan teman saya Rian. Muhammad Miftah Ferian. Untuk yang pertama membaca silahkan Muhammad Miftah. Mati kameranya. Bahasa pemrograman adalah sebuah notasi untuk menjelaskan sebuah komputasi pada manusia dan juga pada suatu mesin komputer. Ada berbagai macam bahasa pemrograman yang bisa diklasifikasikan. Sebagian di antaranya dapat diklasifikasikan berdasarkan abstraksi mulai dari bahasa tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Berdasarkan penerjemah, terdapat bahasa pemrograman untuk interpreter dan bahasa pemrograman untuk compiler. Dari segi bahasa, terdapat pemrograman berbahasa Inggris dan pemrograman berbahasa natif. Berdasarkan paradigma, terdapat pemrograman berorientasi objek, pemrograman imperatif, pemrograman deklaratif, dan sebagainya. Next. Seluruh bahasa pemrograman yang mengglobal didominasi menggunakan bahasa Inggris karena faktor sejarah dan linguistik. Dari segi faktor sejarah, bahasa Inggris dalam dunia komputer adalah lingua franca, bahasa umum, dikarenakan karakter encoding pertama kali didesain untuk bahasa Inggris yaitu ASC2 ASCII pada tahun 1960. Dari segi linguistik, bahasa Inggris memiliki karakter yang singkat dan tidak memiliki diacritical marks, aksen karakter. Di Indonesia, penelitian penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemrograman telah dilakukan. Di antaranya adalah bahasa Kilang yang ada dalam buku mengenai pembuatan interpreter berbahasa Indonesia yang berjudul Kilang 002 Basic dalam bahasa Indonesia yang terbit pada tahun 1984 sampai 1985. Kemudian bahasa ALIN untuk ekspresi aljabar linier dalam buku tuntunan praktis pemrograman yang merekayasa interpreter yang terbit pada tahun 1995. Dan baik, bahasa anak Indonesia untuk komputer yang dirilis pertama kali pada tahun 2008 untuk menerjemahkan dari bahasa tingkat tinggi. Saat ini ketiganya masih menggunakan interpreter. Next. Sehingga saat ini di Indonesia belum ada compiler yang secara khusus digunakan untuk menerjemahkan pemrograman berbahasa Indonesia. Compiler yang mampu menerjemahkan pemrograman berbahasa Indonesia untuk bisa memproduksi program dan library yang bisa digunakan secara simultan. Sebuah executable digunakan agar program yang dibuat dengan sebuah bahasa bisa langsung dieksekusi komputer dan dynamic link library agar library yang dibuat dengan sebuah bahasa class dan metode di dalamnya bisa dimanfaatkan oleh program lainnya. Selanjutnya, keluaran executable atau dynamic link library bisa diproduksi dan digunakan pada multisistem operasi tanpa harus menggunakan lagi penerjemah. Selanjutnya, translator adalah suatu program di mana mengambil input sebuah program yang ditulis pada satu bahasa program atau source language ke bahasa lain di object on target language. Jika source language adalah high level language seperti COBOL, Pascal, Fortran, maka object language adalah low level language atau machine language. Translator seperti ini disebut compiler. Compilator atau compiler adalah sebuah program
yang membaca suatu program yang ditulis dalam suatu bahasa sumber source language dan menerjemahkannya ke dalam suatu bahasa sasaran target language dari bahasa tingkat tinggi ke bahasa mesin atau assembly source kode dan data diproses pada saat yang berbeda seperti gambar tersebut. Next, interpreter. Interpreter tidak menghasilkan bentuk objek kode, tetapi hasil translasinya hanya dalam bentuk internal, di mana program induk harus selalu ada berbeda dengan compiler, seperti gambar disebut. Next, proses kompilasi. Saat kompilasi dilakukan, ada tahap yang harus dilalui yang akan dilakukan oleh beberapa program di dalam compiler, mulai dari program lexical analyzer untuk memproduksi token, program syntax analyzer untuk melakukan parsing pada setiap token. Selanjutnya, proses tree traversal dilakukan oleh program semantic analyzer untuk menjelajahi representasi data tree atau list data hasil dari parsing untuk membangun simbol table. Penggunaan simbol table untuk melakukan semantic analysis agar bisa melakukan kode generation. Gambarnya ada di samping. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Aprijal. Ya. Baik, selanjutnya saya melanjutkan baca materi. Analisis leksikal. Lexical Analyzer adalah salah satu program di dalam compiler yang digunakan untuk melakukan analisis leksikal pada fase pertama kompilasi. Lexical Analyzer akan menerima masukan berupa source code dalam bentuk karakter stream. Selanjutnya, karakter stream akan diproses untuk memproduksi sebuah token. Setiap token mempunyai pattern yang akan menghasilkan lexeme yang berbeda-beda untuk menghasilkan sebuah keyword, identifier, number, float, string, dan sebagainya. Gambarnya seperti di bawah ini. Selanjutnya, analisis sintak. Syntax Analyzer adalah program di dalam compiler yang digunakan untuk melakukan analisis sintaks. Syntax Analyzer menerima keluaran dari lexical analyzer, yaitu serangkaian token. Syntax analisis seringkali disebut parsing. Selanjutnya, serangkaian token tersebut akan diuji susunannya dengan mencocokkan grammar yang telah ditetapkan untuk membangun hierarki terstruktur yang disebut dengan syntax tree atau list data. Metode analisis sintaks menggunakan model matematis, set teori, dan meminjam beberapa istilah dalam regular expression. Analisis semantik. Semantic Analyzer adalah program di dalam compiler yang digunakan untuk melakukan analisis semantik. Semantic Analyzer akan melakukan check error, di mana error tersebut adalah tipe semantic error yang tidak bisa dideteksi oleh syntax analyzer. Sebagai contoh, jika terdapat sebuah variabel dengan identifier yang sama, hal ini tidak bisa dideteksi oleh syntax analyzer, tapi mampu dideteksi oleh semantic analyzer dengan bantuan simbol table. Proses analisis semantik dimulai dari root untuk mendapatkan informasi yang akan digunakan untuk mengirimkan informasi kepada simbol table, sehingga proses semantik analisis lebih dalam bisa dilakukan sebelum compiler melakukan proses code generation. Ketika tree traversal mengakses kode tertentu di dalam data tree,
terdapat proses di mana informasi diberikan kepada simbol table sambil melakukan proses semantik analisis dan kode generation. Untuk gambarnya seperti di samping ini. Selanjutnya hasil. Untuk gambar yang pertama yaitu compiler untuk PBI atau pemrograman berbasis bahasa Indonesia, hasil dari desain metode sebelumnya. Untuk gambar yang kedua, daftar token data tree hasil parsing. Untuk gambar yang ketiga, data tree hasil analisis sintak. Selanjutnya, gambar riwayat tree traversal pada analisis semantik. Selanjutnya ada gambar hasil kode generation yang didapatkan. Yang terakhir, data tree hasil analisis sintak. Seperti ini gambarnya. Compiler versus interpreter. Compiler bisa menangkap berbagai kesalahan dalam satu program kode sumber secara sekaligus. Kalau interpreter cuma bisa menangkap beberapa kesalahan pada satu baris kode sumber pada suatu saat. Yang kedua, biasanya program yang dihasilkan compiler lebih cepat dari waktu pelaksanaan program dengan interpreter. Yang ketiga, kalau compiler menghasilkan kode antara misal objek kode dan harus digabungkan atau di-link menjadi bentuk yang dapat dijalankan mesin atau komputer executable. Kalau interpreter biasanya tidak menghasilkan kode antara. Yang keempat, kalau hendak menjalankan program hasil kompilasi bisa dilakukan tanpa kode sumber. Kalau interpreter butuh kode sumber. Yang kelima, kalau dengan compiler, maka pembuatan kode yang bisa dijalankan mesin dilakukan dengan dua tahap terpisah, yaitu parsing atau pembuatan kode objek dan linking atau penggabungan kode objek dengan library. Kalau interpreter, tidak ada proses terpisah. Yang keenam, kalau compiler membutuhkan linker untuk menggabungkan kode objek dengan berbagai macam library demi menghasilkan suatu kode yang bisa dijalankan oleh mesin. Kalau interpreter tidak butuh linker. Yang ketujuh, interpreter cocok untuk membuat atau menguji coba modul atau subroutine atau program-program kecil. Kalau compiler agak repot karena untuk mengubah suatu modul atau kode objek kecil, maka harus dilakukan proses linking atau penggabungan kembali semua objek dengan library yang diperlukan. Yang kedelapan, pada compiler bisa dilakukan optimisasi atau peningkatan kualitas kode yang bisa dijalankan. Ada yang dioptimasi supaya lebih cepat, ada yang supaya lebih kecil. Ada yang dioptimasi untuk sistem dengan banyak prosesor. Kalau interpreter susah atau tidak bisa dioptimasikan. Sekian presentasi materi kami yang berjudul compiler dan interpreter. Mohon maaf jika penyampaian materinya masih kurang. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.